Oke, jadi Mas Krisna ya. Ini kan jika Explorer kita buka ya, itu kan ada ya tergantung ini ya, tergantung apa setup kita mau kayak apa, misalnya begini gitu ya. Kalau saya prefer detail ya, karena saya perlu informasi-informasi yang lengkap ya. Ini free space-nya berapa gitu ya. Jadi mode view-nya itu saya detail, kemudian si folder-folder yang defaultnya secara default itu folder sistem itu yang terdaftar di sini ya. Itu kan memang desktop, dokumen, downloads, music, picture, videos. Nah, berhubungan dengan video yang kemarin tentang manajemen penyimpanan gitu ya. Semua ini kalau di tempat saya ya, saya nggak mau ketika saya taruh file di desktop itu tidak terbackup gitu ya. Saya taruh di lagu di music gitu ya, itu tidak terbackup. Saya maunya seperti ini ya, gambar-gambar gitu yang sudah saya kumpulkan gitu ya, dan mungkin juga ada kamera roll di situ. Kamera roll itu backupan dari HP gitu ya. Itu jangan sampai nggak terbackup. Nah, cara backupnya gimana ya? Karena saya pakai Microsoft 365 gitu, jadi backupnya di OneDrive gitu ya. Nah, OneDrive untuk lebih aman itu saya pisahkan ke partisi yang lain ya, di data Heru ini di D. Gitu. Sistemnya ada di C, OneDrive-nya ada di D. Gitu ya. Secara default OneDrive keinstallnya di C, tapi itu bisa di-customisasi sehingga pindah ke D. Nah, kalau Mas lihat di sini, nah kecuali downloads ya, downloads ini kan sebetulnya hal yang in between ya, artinya tidak ya kalau kita download kalau perlu ya kita pakai, kalau enggak ya kita buang gitu kan. Jadi download itu peralihan saja gitu, buffering, sehingga tidak perlu saya backup gitu ya. Jadi yang perlu saya backup nih kalau Mas di keseluruhan eh, apa folder, bukan folder ya, maksudnya partisi data itu saya hanya ada OneDrive ini, nggak ada tempat lain. Jadi ketika di desktop, ketika di music, ketika di pictures itu masuk semua ke OneDrive. Jadi saya pastikan data saya aman, nyimpan di cloud-nya si Microsoft gitu. Nah, ini desktopnya ada di sini, dokumennya ada di sini. Kalau lihat ya, dokumennya ada di sini ya. Terus kemudian music ada di sini, pictures ada di sini. Nah, itu gimana ngaturnya? Ya. Nah, yang ngaturnya itu yang paling luar ya, atau kita misalnya dari awal buka Windows E ya, Windows Explorer. Nah, setiap folder sistem yang terdaftar ya, itu kita bisa klik kanan, sebetulnya klik kanan properties. Ya, kita cek propertiesnya. Nah, yang kita cek adalah location-nya ini, Mas. Nah, jadi kalau Mas misalnya, oh saya setiap download kok ke C atau ke D atau ke root root directory gitu ya. Nah, itu cek aja, klik kanan di download, itu propertiesnya, location-nya ketika ngedownload itu di mana. Nah, ini yang diubah, Mas. Ya, jadi kalau misalnya ini tadinya C titik 2 backslash gitu ya, ke root directory, nah itu Mas harus move gitu ya. Jadi misalnya download di sini dari D downloads itu saya mau ubah menjadi apa, mau saya pindahkan ke mana gitu ya. Misalnya ke C gitu ya, misalnya ke C, terus di download sini nggak ada download, nanti kita bikin lagi nih new folder download begitu. Nah, setelah itu kita pilih di situ oke. Nah, ini kita apply. Nah, nanti keseluruhan file yang sudah pernah di-download di folder yang aktifnya itu, misalnya di C ya, itu akan pindah ke folder yang baru kita buat. Gitu ya. Jadi misalnya keseluruhan ini yang lain juga begitu, misalnya dokumen. Dokumen ini tadinya ada di mana? Mas klik kanan aja, klik kanan properties, location ya. Nah, itu ada di mana?
Nah, ini tadinya memang semua ada di C gitu kan. Yang saya punya juga tadinya di C user dokumen gitu ya. Desktop user dokumen C user desktop. Jadi kalau download tadinya juga di C user usernya apa terus foldernya download gitu. Nah, itu semua dari awal ketika inul gitu ya, ketika install itu saya pindah dulu gitu. Saya pindah dulu. Nah, urutannya kalau memang kita subscribe atau berlangganan ke Microsoft 365 dan kita mendapatkan apa namanya spasi untuk OneDrive ya. Nah, gitu kita masukkan dulu siapa si akun OneDrive-nya sampai ini eh, menyala begitu ya. Nah, baru kita eh, sesuaikan atau kita customisasi. Misalnya tadinya OneDrive itu ada di C ya kan, OneDrive ada di C, kemudian di D saya juga bikin hal yang sama OneDrive begitu ya, terus saya ini ngomong dari awal ya Mas ya. Kalau kalau sudah ada isinya begini ya itu namanya link unlink ya. Nah, tapi kalau misalnya dari awal OneDrive saya masih kosong begitu, nah saya ada sign in dulu ke OneDrive. Nah, setelah sign in, saya pindahkan dulu ya. Ketika kita sign in OneDrive itu kan dia pasti tanya, dokumen mau ditaruh di mana, desktop mau taruh di mana, pictures, music mau taruh di mana. Gitu, pasti dia nanya. Gitu. Nah, kalau kita sudah pastikan bahwa ya saya mau semua data itu pindah ke backup ke OneDrive, gitu kan. Nah, sehingga settingan itu nanti yang kita bawa ke tempat yang baru, yang di D atau di partisi yang lain gitu ya. Jadi pola pikirnya kalau kita punya OneDrive, tapi ini tidak berlaku kalau tidak ada OneDrive ya, kita tidak punya Microsoft 365. Kalau punya ini saya adanya supaya kita nggak tutorialnya nggak menumpuk-numpuk. Kalau ada OneDrive, kita sign in OneDrive, kemudian kedua itu kita pilih folder-folder yang untuk di backup di OneDrive, terus kemudian kita bikin kayak kopiannya gitu ya dan tanda kutip folder-folder yang ada di C user OneDrive itu kita kayak copy gitu ya, folder-foldernya aja gitu karena kan masih kosong datanya. Nah itu di D atau di partisi yang lain gitu. Nah setelah itu kita unlink dari OneDrive, kita link lagi dan kita customisasi folder OneDrive-nya yang berada di D atau di partisi yang lain, gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak punya Microsoft 365, ya sudah, berarti itu aslinya itu kan ada di C ya, aslinya semua semua ini itu awalnya itu ada di C di sini di partisi sistem terus user ya. Nah, dipilih usernya apa begitu. Nah, di sini mau dokumen, mau apa, music, pictures, downloads, videos, semua-semuanya itulah. Tadinya adanya di sini, gitu. Nah, kita ngubahnya atau pindahnya bukan ini ditarik ke folder yang lain ya, tapi eh, kita ubahnya dari depan. Nah, ini si siapa namanya? Uh, nah ini, jadi ini kan tulisannya ini nih, sistem folder ya. Kita cari sistem folder yang dikenali oleh sistem gitu. Jadi bukan foldernya itu sendiri yang kita pindah atau kita tarik ya, tapi kita cari identifikasinya ini, type-nya ini sistem folder. Artinya apa sistem folder? Sistem folder yang dikenali sistem sebagai defaultnya. Kemana orang harus cari desktop, kemana orang harus nyimpen dokumen, kemana harus download sesuatu ya, itu ditentukan oleh sistem. Nah ini yang mau kita ubah ya. Jadi klik kanan, sekali lagi klik kanan. Ini kalau kita nggak punya OneDrive ya, properties,
Nah, tinggal move saja. Locationnya ini harus kita move dari C user. Usernya apa? Desktop. Di move ke misalnya di D, ya. Nah, di sini di move-nya. Kita bikin folder baru. Kalau kalau sudah ada foldernya, select folder. Tapi kalau belum, ya new folder, ya kan? New folder, kasih nama aja yang sama, desktop gitu. Samain aja desktop, documents, downloads, music, pictures, videos gitu ya. Karena itu sistem-sistem folder sistem yang defaultnya kemana ketika satu jenis file itu dirujuk oleh sistem ya. Jadi kita apa namanya copy ini desktop dokumen, bukan copy ya, maksudnya kita bikin folder sesuai dengan nama ini. Nah, setelah itu kita move, kita pindahkan itu si alamat folder ini ke partisi yang lain gitu ya. Jadi semudah itu. Kalau kita misalnya nggak mesti mikirin OneDrive gitu. Kalau saya, karena saya mau semua data saya ke backup dan saya langganan, karena dari awalnya setupnya karena saya gimana ya supaya saya bisa data aman dan saya bisa kerja di mana saja. Ya solusinya cloud space kan. Nah, cloud space itu pilihannya apa? Google Drive sama OneDrive. Ada juga, kalau Mas lihat di sini kan, saya pernah nyoba-nyoba nih, bisa pakai Mega, bisa pakai apa namanya, Dropbox gitu misalnya. Saya juga punya akun Dropbox. Cuma apa namanya, karena itu baru coba-coba aja. Nah, gitu. Jadi itu di apa, kita pilih sesuai kebutuhan dan resource yang kita punya aja gitu ya. Nah, kebetulan kantor juga nyediain OneDrive, saya juga langganan pribadi OneDrive gitu, sehingga saya harus memikirkan gimana supaya cara kerja saya atau workflow saya itu tidak sulit. Artinya ketika kita save, ya dia save langsung ke OneDrive aja gitu. Mau di dokumen, mau di desktop. Jadi kalau saya bikin file di sini nih, atau bikin kita ngopi misalnya download terus kita kerjain gitu ya, karena kita memang butuh itu dikerjakan kan, kita biasanya taruh di desktop. Nah, desktop itu nggak apa namanya, bukannya tidak aman, tapi aman karena selalu berada di dalam folder OneDrive, sehingga ketika ada koneksi dia langsung ke backup gitu. Jadi walaupun saya bekerjanya intermittent gitu ya, saya kerjakan di desktop, nanti saya lanjutkan di rumah gitu. Padahal di kantor kan pakai PC kantor misalnya. Nah, di rumah saya tinggal buka PC saya gitu, dan di desktop ya tetap ada itu, pekerjaan saya ada di situ yang tadi saya kerjakan itu gitu ya. Gitu. Jadi gimana cara customisasi? Ya ini, setiap sistem folder yang terdaftar ya di Explorer ini, Windows Explorer ini, Mas bisa klik per sistem folder itu, klik kanan, kemudian Properties, kemudian Location. Nah, location-nya itu bisa dipindah, bisa dikustomisasi kemana mau dipindah. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika download atau ketika menyimpan ya dokumen gitu, itu langsung merujuk ke sistem folder yang diidentifikasi di sini gitu ya. Jadi nggak kemana-mana lagi gitu. Kita Mas ngeluh, kok hanya saya harus harus ngatur lagi kalau mau nyimpen atau download sesuatu, filenya ke download ke folder yang itu gitu. Padahal saya maunya di sini gitu ya. Nah, itu begini caranya, sistem foldernya ya. Properties di sistem folder yang harus kita ubah. Jadi kalau musik ini misalnya, habis download musik itu mau taruh di mana? Ya di sini di properties, location ini kita customisasi. Oke. Ya gitu dulu Mas, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau nggak jelas tanya lagi ya. Assalamualaikum.